Hai guys, balik lagi di channel YouTube Mata Nike Indigo Label. Kalian kita lagi ngapain nih? Kita ngapain ya? Kayaknya udah lama banget kita nggak begini ya. Iya, udah lama banget, sumpah. Kita tuh udah lama banget nggak podcast atau nggak nyampein cerita kita. Iya, cerita kita ke para Nikers nih. Karena apa ya? Sebenarnya nih Kak Nenden, kita tuh nggak ngilang ya. Kita sebenarnya ada, cuma pada sibuk masing-masing. Betul. Nah, kebetulan malam ini kita lagi pada ngumpul nih. Jadi kita mau nyapa kalian di rumah nih, teman-teman. Nah, kita nggak cuma berdua. Kita ada bintang tamu loh. Iya, kita ngehadirin bintang tamu nih, sekaligus teman-teman kita nih. Apa kita panggil aja? Panggil nggak sih? Boleh lah kita panggil ya? Ya, panggil coba. Oke, so gue juga bingung dia mau ngapain kesini. Ya nggak apa-apa, biar teman-teman para Nikers biar tahu. Biar teman-teman para Nikers biar tahu ya. Ya coba deh, kakak Eka sama kakak Nisa bisa masuk rel. Iya, ini dia bintang tamu kita guys. Hai guys. Halo guys. Oke. Nah, ini dia para teman-teman dari MNI guys. Jadi mereka ini bintang tamu dari MNI. Mau ngapain nih mbaknya? Aku mau cerita satu pengalaman aku di 8 tahun yang lalu. Oke, kita kenalan dulu nih. Dari sini, nama siapa kak? Halo guys, nama aku Anissa. Oh, dia Anissa. Yang ini? Hai guys, nama aku Eka. Oh, Eka guys. Jadi oh ya ini. Halo guys. Nama aku udah tahu kan. Oke. Oh jadi gini guys. Jadi nih MNI ini kedatangan tamu. So gue udah lama sumpah nggak jadi host anjay. Gue nggak tahu. Udah lama banget nih. Coba nih Kak Nenden dipersilakan untuk menanyakan kepada bintang tamu kita. Kita tuh ngapain sih ini? MNI tuh udah lama banget nggak tampil ya. Jadi kita agak gugup banget sorry ya teman-teman ya. Dari mana dulu nih yang ditanya nih? Bebas. Tang ting tung lo, tang ting tung. Ini aja deh. Ya. Ini siapa? Kakak siapa namanya? Eka. Kakak dari mana nih? Kalau boleh tahu. Aku udah Kaideres guys. Widih, jauh Kalideres nih mana nih? Kalideres komen ya di kolom komentar. Oke guys. Ini kayaknya posisi duduknya kurang enak ya. Kayaknya gue pindah dulu ke sebelah ya. Nisa yang sebelah sini. Oh iya, pindah gini-gini gitu ya. loh. Oke, boleh. Aku silakan Mik ya. Oke. Bisa kita beralih. Nah guys, jadi gini nih, gue mau nanya nih untuk Kak Eka ataupun Kak Anissa ini punya pengalaman horor gak sih kalian tuh? Salah satu ya, pertama dari Kak Anissa dulu, pernah punya pengalaman horor gak sih gitu, kalian gitu? Aku punya tapi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu horor banget lah ya. Oh berarti hidupnya gak horor? Oh, Oke, berarti dia selain banget ya Kak. Jadi kalau dari Kak Eka sendiri nih? Aku ada cuman udah 8 tahun yang lalu. Oh 8 tahun yang lalu tuh setelah 8 tahun yang lalu itu udah gak horor lagi hidupnya? Ada sih Kak. Oh aja ya. Kehidupan ya pasti bukan horor-horor itu. Oh jadi ya. kalau misalnya kayak hantu ataupun setan-setan gitu aku orangnya pekan Kak. Cuman kalau soal aku untuk melihat kayak blur gitu loh. Cuma sebelintas dia ada. Udah aku cuek orangnya. Oh, jadi cuma sekelibat aja gitu ya? Oh, kayak gitu. Mungkin bisa gitu loh kita cerita sedikit gitu apa gitu yang pengalaman terhoror kamu gitu. Aku bakal ceritain untuk 8 tahun yang lalu, cuman aku takut dia balik lagi sih Kak, karena itu udah diusir sama papaku. Oh sempat diusir, itu mengenai apa maksudnya kayak maaf ya mantannya meninggal kah atau gimana atau temen gitu atau apa gitu? Penasaran ya? Jangan lupa di subscribe dulu guys, komen dulu dong. Nah untuk kayak Kak sendiri gimana nih ceritanya boleh di-spill dikit nggak? Sedikit aja gitu, sedikit aja. Ada sih, untuk awalnya sih aku dibuat mimpi tuh dari mimpi. Untuk awalan sih aku lewat dari mimpi sih Kak. Jadi dia jadi kamu tuh didatangin lewat mimpi gitu? Ya awal aku dari mimpi, karena aku dari dulu tuh emang nggak percaya soal gitu-gituan ya. Terus karena papaku juga bisa kayak gitu, jadi itu yakinin udah itu anggapnya halu aja gitu. Jadi
ya udah aku anggap apa yang kasat mata ya udah mereka cuma mau kenal kita aja sebenarnya gitu. Oh gitu. Kalau misalnya sampai ngeganggu datang ke rumah gitu nggak sih? Si Bener, dia tuh terlalu terobsesi banget sih. Hmm. Dia tuh laki-laki umur aku berarti dulu 16 tahun. Dia seumuran sama aku 16 tahun. Oh. Dia itu meninggalnya karena kecelakaan. Oke, berarti dia meninggal karena kecelakaan. Tapi Sumpah deg-degan loh ini aku ceritanya. Takut dia balik lagi. kamu dia. kenal sama dia sebelumnya? Dulu kan namanya cinta monyet gitu ya kak. Jadi mantan pacar aku ini punya temennya dia ini kecelakaan di satu tempat dekat tongkrongan kita dulu. Oh, jadi kamu kenal gitu sama dia? Aku nggak kenal, cuma dia mengenalkan diri lewat mimpi. Oke. Serem juga ya. Serem ya. Itu pantasan kamu agak sedikit takut ya, takut dia balik lagi karena memang ini kejadian tuh udah lama banget gitu. 8 tahun lalu guys, kayak kasusnya almarhum Vina. Oh 8 iya, tahun. sekarang ya karena dia lagi viral banget ya. Iya, lagi viral. Banyak banget tuh yang nge-tag MNI. Kak, coba dong bahas soal Vina. Kita memang sempet ya mau bahas soal Vina ini, cuman kita agak sedikit nggak enak juga ya gitu kan, karena memang ya sudahlah gitu, itu udah ini, jadi nggak perlu diungkit lagi ya. Iya. Oh jadi kayak gitu. Oke, kalau misalnya Kak Anissa sendiri nih bisa di-spill nggak apa sih kejadian horor paling terhoror kamu gitu? Kayak paling aku cuma ngeliat aja, tapi dia tuh kayak nampakin di depan aku. Sampai nampakin gitu? Yes, tapi itu cuma Masih bentar kabur. aja. Tapi sampai pingsan terus habis itu ditolong sama mama gitu. Oh jadi kamu ditampakin terus kamu pingsan? Yes. Iya sih, gue jadi lu juga pasti gue pingsan. Karena aku nggak pernah Anjir. lihat sebelumnya, jadi Heeh. itu the first banget gitu. Kalau boleh tahu tuh sosoknya apa? Aku takut ya ngomonginnya, takutnya dia datang lagi. Enggak. Cewek pasti. Angkon? Kuntilanak. Ya. Tapi aku takut sebenarnya karena ini udah lama banget pas dulu masih sekolah. Oh, Makanya kalau cerita ini lumayan deg-degan ya. gila ya, mereka berdua tuh punya pengalaman horor dan untuk menceritakan kembali tuh mereka ada rasa takut karena memang takut dia balik lagi atau nyamperin kalian-kalian gitu ya. Oh jadi untuk si Kak Eka ini memang ada pengalaman horor yang bener-bener mungkin Kak Eka sendiri tidak bisa membagikan ceritanya, hanya spill sedikit aja. Dia pernah didatangin lewat mimpi ya, tapi dia tuh tidak kenal sama sekali sama seseorang itu gitu Betul. ya. Dia tuh temen pacar aku dulu kak. Jadi tuh Oh jadi temen pacar dia kamu? teman satu tongkrongan lah ya. Tapi kamu nggak kenal dia? Aku gak kenal dia. Dia Oke. ngomong kalau dia suka sama aku lewat Oh. mimpi. Tapi di keadaan dia sudah meninggal. Oh jadi dia udah almarhum tapi dia sumpah aku merinding anjir. Dia datang ya? Dia udah almarhum. Terus dia lewat mimpi kata dia suka sama aku. Dia tuh datengin ke rumah guys. Oh jadi Bener-bener dia nemenin aku di rumah. itu posisinya dia sudah almarhum? Dia udah almarhum. Dia udah almarhum guys. Karena memang dari tadi tuh pas kita mulai take video tuh memang banyak banget ya makhluk-makhluk astral tuh yang datang ke sini gitu kan, tanpa diundang pun mereka datang. Nah kebetulan tadi yang kalian apa yang dirasain? Nggak tahu nih, kayaknya ada yang datang tapi gede gitu. Maksudnya auranya gede. Auranya di sana. Bisa maksudnya lu bisa mengkategorikan apa gitu, sejenis Enggak, apa? gue nggak bisa mengategorikan, cuman yang datang ini kayaknya dia orang baru tapi gede gitu. Orang baru? Kayaknya maksudnya bukan orang lingkungan sini ya. Oh, atau mungkin memang dari narasumber kita ini ada bawa teman? Mungkin dari narasumber yang diceritain kayaknya ada yang tertarik datang gitu. Wah, nggak mungkin Soalnya dari ini kayaknya- kakak ini kan, atau dari kakak ini? Kurang tahu deh soalnya, tapi ini kayak kenceng banget gitunya, gede. Energinya yang lu rasain tuh dia energinya kuat banget. Tapi gue nggak tahu ya maksudnya ini apa yang diceritain dari narasumber, apa emang datang dari luar gitu. Wah, teman-teman ini tertarik sih gitu. seru banget sih. Pokoknya sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa buat kalian tuh bantu subscribe dulu di channel YouTube Mata Nike Indigo Label. Nah, ini buat Kak Anissa ataupun Kak Eka nih, untuk suasana sekarang nih apa yang dirasain nih kalian? Coba dari Kak Eka apa? Apa yang Kak Eka rasain? Apa yang Kak Eka dapat? Aku sih tadi biasa-biasa aja sih. Ah. Terus pas aku sebut nama dia, soalnya nama dia itu sama kayak nama
pacar aku juga Kak. Oh, Sama dia. sama bener-bener sama gitu. Sama, namanya sama. Oh, cuman beda orang. Dia namanya sama, makanya saat aku ingat dia tuh badanku langsung panas sih. Ih, semakin dia cerita semakin gede kepala gua. Ini panas sih. Iya nih Iya, semakin padahal kita pakai AC ya ruangan ini ya, Ini tapi orang pakai AC guys, panas. Panas Ini ya? bukan gimmick, emang itu beneran kejadian ada. Terus beneran ya, guys. posisi itu aku kan lagi keluar Kak. Lagi keluar, aku lagi main di tahun 2016 17 aku lupa. Bapakku tuh ngerasa ada yang aneh nih di rumah. Pas aku pulang siang-siang, bapakku ngomong gini, iya beneran di sini ada cowok seumuran kamu, terus udah dikirim ke atas. Nah itu subuh-subuh, setelah itu udah dia nggak gangguin lagi. Terus subuh-subuh aku nyisir di depan rumah guys. Dia di depan aku Kak. Aku lagi nyisir di depan aku, pas aku menimbul dia langsung Oh, dia lewat gitu. dia sekarang dia udah nggak ganggu aku lagi. Tapi dari kayak Kak sendiri nih bener ngerasain di rumah dia udah nggak ada atau sebenarnya dia masih ada? Nggak Tapi ada. tapi dari kamunya aja yang nggak ini. Aku orangnya pekaan sih, Nah, sama. Cuman kalau memang itu ada, ya itu pesan papaku udah cuekin aja gitu. Awalnya aku dibilang halu gitu. Terus papaku ngerasain, dia baru ngerasa soalnya tuh dia negatif banget Kak. Kadang kalau kita kalau lagi main handphone, kiri kanan tuh masih kelihatan kayak bayang-bayang orang lihat kan. Dia suka nongol kepala di dekat kamar mandi, dekat dapur kayak gini. Terus aku cuek, terus aku lagi charger, lagi di ruang tamu, ada suara gini. Oh, tapi itu yakin dia atau memang yang lain gitu? Aku pernah ngomong sih, jangan ganggu gue deh, gue nggak tahu lu siapa gitu. Kalau mau ngomong sama bokap gue aja, bilang kayak gitu. Terus itu udah ada sebulan lebih sih Kak. Dia suka ngumpet di kolong kasur ibu aku. Serem banget ya, kayak film Insidious gitu nggak sih, di bawah kolong gitu? Kolong kasur. Dia tuh suka mentokin kepala dia ke jadi kayak udah kayak terus kayak aku ngomong, ih bantu anjir gitu kan. Aku nggak pernah nengok dia, cuma gini doang. Oh yaudah, aku lanjut main handphone. Tapi ada pas kamu tengok? Gak ada sih. Maksudnya dia tuh kayak menunjukkan, gue ada loh. Pas itu kejadian, aku tahu dia itu siapa. Aku pulang sekolah, lagi mati lampu, gelap. Aku tidur di ruang tamu, aku tiduran. Baru dia nunjukin dia siapa. Dia mati karena apa. Oh, jadi sebelumnya memang kamu ada sempat gangguan-gangguan dan sampai akhirnya dia tuh masuk ke mimpi kamu dan dia menceritakan semua itu. Seperti itu ya? Betul. Sorry. Meninggal karena apa? Dia kecelakaan. Gua nggak tahu ya. Ini ada sangkut pautnya atau enggak? Bukan guys. Sekeliling gua. Ini belakang layar loh kita. Ini kita nggak gimmick dan ini di sekeliling gua. Tadi gua nyium bensin. Gua tidak tahu ya. Enggak, kalau bensin aku nyium sih. Nyium kayak bensin yang di tukang tambal ban. Betul. Ya bensin. Karena posisinya gua dari tadi gua nyium itu apa? Gua memastikan kan. Makanya gua dari tadi merhatiin Eka cerita. Makanya tadi gua nanya, Eka meninggal karena apa? Kecelakaan. Nah, gua nggak tahu ya. Makanya gua tidak tahu ini ada korelasinya atau tidak gitu kan. Karena gua nyium bensin. Ini seumur-umur nih. Kita podcast biasa kita bawa apa sih? Bawa kentang, betul. Iya sih, bawa minyak wangi. Oke. Iya sih. Jadi sih gue merinding banget. Terus kayak Kak, apa sekarang ngerasain? Ini panas sudah nggak ada sih, cuma lebih ke deg-degan aja. Tadi doang panas. Karena mungkin memang saat Kak Eka menceritakan itu dia merasa terpanggil gitu. Ya, dia tuh, aku cerita sedikit ya untuk pas tongkrongan itu dulu. Aku nggak pernah lihat dia, cuman dia tuh ngomong gini di mimpi. Halo, nama gue. Iya. Sumpah gue merinding anjir. Gue tahu lu dari temen gue, lu suka nongkrong gitu. Gue suka lo sama lo, cuman gue udah nggak ada duluan karena gue kecelakaan di depan pasar deket rumah Nisa. Hah? Deket mana? Boleh sebut gak sih? Nggak boleh. Nggak apa-apa. Sebut nama aja kan, tapi kan nggak tahu. Pasar yang di Kadras itu kayak pasar. Di situ memang banyak yang kecelakaan.
Dan itu satu-satunya dia ngasih unjuk, gue suka lo sama lo, tapi gue nggak berani ungkapin karena lu punya temen gue. Oh dia bilang, oh dia jadi memperkenalkan kamu tuh punya temennya dia. Terus dia ngikutin aku guys dari waktu main sampai pulang tuh ada sebulan aku digangguin dia. Cuman aku kayak bodo amat gitu loh, nggak bener-bener takut banget. Aku selalu ngomong sama papa kan, tuh halulah. Tapi pada saat itu, sorry aku potong, pada saat itu tuh kamu masih sekolah. Yes, 16 tahun. Oke. 2 SMA. Oke, terus ini yang aku baru dapat ya gambarannya tadi sekilas. Dan dia pun meninggalnya itu bawa motor. Betul kak. Sorry ya. Dia masih pakai baju SMA. Kalau yang gue flashback tadi gambaran, dia masih pakai baju SMA, dia bawa motor sendiri. Dia bawa motor sendiri apa sama temennya ya? Pokoknya dia yang ngendarain motornya. Dan dari lawan arah itu ada mobil, tapi minibus, mobil kayak engkel gitu, mobil box. Karena memang dia tuh kayak gitu. Gue nggak bisa terlalu. Aku nggak tahu ya dia kecelakaan pakai apa, cuman untuk mobil sih kurang lebihnya benar baik cerita itu sih kak. Tapi kamu memang nggak tahu pada saat itu? Nggak sama sekali, aku taunya dari mimpi. Terus aku nanya ke mantan aku yang dulu, dia itu temen gua kecelakaan. Kenapa emang? Udah aku nggak bahas lagi. Kenapa aku bilang udah nggak usah bahas, takutnya dia. Oh jadi kamu tuh sampai sekarang belum tahu kecelakaannya tuh kronologinya seperti apa? Belum tahu kak. Aku cuma tahu dia ngomong gue kecelakaan loh. Dia cuma ngungkapin karena dia suka sama aku aja. Sorry, mantan kamu sekarang masih ada? Masih ada. Dia pas tahu temennya meninggal sempat info ke kamu? Dia cuma mau ziarah, mau apa sih kalau nengokin orang meninggal? Oh iya, ziarah. Ngelawat ya? Iya, ngelayat gitu. Mau ngelawat teman aku meninggal. Kenapa? Kecelakaan tuh di depan pasar, dia ngomong. Gitu aja? Iya. Apa ya, Nenden? Apa? Lo ngerasain apa? Tadi kok gue perhatiin tuh lo diem aja. Enggak, tadi gue ngerasa pas dia ngomong, kata ada yang bilang ke gue katanya itu semua bukan, maksudnya sebagian emang dia tapi sebagian lagi bukan dia. Yang ngasih teror itu sebagian bukan dia. Tadi kayak gue dengar suara katanya, iya itu saya tapi bukan semuanya itu saya. Pasti yang ngasih teror itu bukan. Oh tadi yang seperti gue tanyain ke KK ini, apa yakin itu dia gitu kan? Yang gangguin di rumahnya itu gitu. Tapi jadi sebagian bukan dia, tapi ada makhluk lain di rumahnya. Tapi emang beberapa emang dia yang ngelakuin itu. Cuman selain dari itu bukan dia katanya. Tapi gue nggak tahu ya bener apa enggak ya. Tapi tadi gue dengar ada yang ngomong kayak gitu. Nah tuh sempat pas dia lagi ngomong kayak gitu, gue sempat ngeliat ada cowok. Dia berdua nggak sih goncengannya? Tapi gue sempat ngeliat ada cowok tingginya segimana? Segua lebih tinggian dikit, agak kurus gitu, pakai topi apa gitu? Topi. Warnanya tinggi, agak kayak badan berisi gitu lah. Maksudnya badan. Apa itu temennya? Nggak tahu dah tuh. Korbannya itu dia satu apa dua? Saat itu yang dua, info yang lu dua. Berarti itu temennya tadi. Gue lihat itu sih 2 orang itu. Yang satu dia masih nggak terlalu parah lah. Pokoknya kejadian itu satu meninggal mungkin itu dia sih Pak. Aku belum tahu pasti meninggal karena apa, cuma kalau dari orang cerita itu ya itu dia. Tapi gimana menurut lo, datang nggak dia? Kalau misalnya nanya datang atau enggak, iya dia. Ada di mana? Tangan gue berinding anjir. Ada di mana? Ada di zoom nanti kamera. Ada di mana dia posisi? Agak takut ya. Gini. Berapa depan sama Eka. Iya guys, jadi seperti itu ya kurang lebih kan ini yang disampaikan oleh Jin ini benar atau tidaknya mungkin Kak Eka yang tahu ataupun nanti Kak Eka cari tahu sendiri ya. Yang disampaikan sama si makhluk ini tuh seperti itu. Jadi dia itu tadi ya seperti yang aku ceritakan ya. Jadi si makhluk ini tuh memang
suka nih sama si Kak Eka ini, almarhum ya, almarhum ini suka sama Kak Eka, dan karena dia beranggapan Kak Eka ini tuh nggak pantas jadiin bahan taruhan gitu kan. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk mau mengungkapkan perasaannya, dan dia mau bilang, mau ngasih tahu kalau cowok yang lagi sama dia itu pada saat itu tuh nggak baik buat dia, tapi keburu ajal menjemputnya dia. Jadi akhirnya dia terputus sampai situ, dan mungkin maaf ya namanya kayak gitu, dia masih penasaran karena dia belum sepenuhnya ngungkapin perasaannya ke kamu gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang juga katanya dia seneng banget nama dia sama kayak pasangan kamu, dan tanpa kamu ketahui dia pun di saat kamu lagi sedih ataupun ngerasa kamu sendiri itu dia selalu ada di samping kamu gitu. Dia selalu nenangin, dan kalau kamu pada saat kamu marah sama pacar kamu yang sekarang ini, dia tuh selalu ngeredam si pacar kamu ini. Jadi gini loh, pacar kamu marah-marah, dia selalu ada di samping pacar kamu tuh untuk jadi Bisa emosi. gitu, untuk meredakan emosi si pacar kamu. Jadi nggak secara langsung sifat dia tuh nyatu ke si mantan ke cowok kamu sekarang, Mau ke pasangannya sekarang. seperti itu. Karena untuk dari postur tubuh tinggi itu sama sih sama mantan kamu, maaf, pacar kamu yang sekarang. Seperti itu. Nah, itu kan tadi kan cerita dari Kak Eka ya, sedikit kita spill ceritanya. Oke, itu kan cerita dari Kak Eka ya, sempat kita spill sedikit ya tentang 8 tahun kejadiannya dia disukain sama seseorang, ternyata seseorang itu sudah nggak ada guys, seperti itu. Nah, untuk dari Kak Anissa nih, kita balik nih, kayak tadi dia tuh aku perhatiin tuh kayak ngantuk atau memang takut gitu ya. Soalnya aku juga takut gitu deket kamu. Kamu tuh kenapa? Apalagi aku ngebayangin tadi katanya kuntilanak tiba-tiba datang berhadap di muka kamu terus kau pingsan. Itu ceritanya singkat sih sebenarnya, kayak aku kan rumahku kan tingkat kan. Betul. Jadi tuh kayak aku ngelihat satu perempuan tuh kayak berhadapan-hadapan. Jadi tuh tingkat, tapi di depan rumahku tuh ada Seberangnya berarti. Iya. Memang yang deket rumahku tuh rumah kosong kan. Jadi tuh dia ngelangkahin rumah kosong itu terus baru ada rumah itu. Tapi rumah yang ada perempuan itu ada isinya, maksudnya ada ditempatin. Tapi kalau yang di atas itu yang setahu mamaku itu nggak ditempatin sama yang punya rumahnya. Jadi yang punya rumahnya tuh tempatin di bawahnya aja gitu. Terus sebenarnya aku agak merinding ya. Enggak, stop. Kamu merinding karena Neden manggil temen. Agak Dia serem ya. Dan hati Nggak ada nggak manggil. manggil si itu kan. Enggak, demi Allah. Enggak, kok nggak manggil, demi Allah nggak ada. Oke. Enggak, soalnya gini guys, sorry kepotong, barusan tuh ada yang datang dan dia nggak sopan banget gitu lewat sini. Makanya aku sempet mat eye contact langsung ke Nenden. Soalnya dia lewat sini, di belakang masih luas pak gitu. Dia lewat sini gitu, nggak sopan banget. Jadi aku langsung Jadi pas aku buka pintunya, aku nggak ada rencana buat ngeliat ke rumah itu. Tapi pas aku jadi nggak sengaja keliat, aku ngeliatnya tuh kayak ada perempuan berdiri. Awalnya dia bener-bener berdiri terus kayak ini orang mau ngapain? Aku kan mikirnya baik gitu ya, maksudnya takutnya dia loncat terus nggak ada yang lihat, terus nggak ada yang tahu gitu. Aku kayak merhatiin, gak lama dia tuh kayak apa namanya, awalnya terbang dulu, terus tiba-tiba langsung di muka aku. itu serem banget ya. Ya, tapi itu pertama kali aku lihat kayak gitu. Setelah itu udah, terus habis itu aku langsung teriak mamaku gitu, mama gitu, terus aku langsung pingsan, terus ditolong sama mamaku gitu. Udah mengerikan ya. Serem ya. Aku bisa ngebayangin sih dari jarak jauh, terus dia ngeliatin dia, terus dia tiba-tiba tau dia blok gitu. Ya karena dia pas dia blok itu kan kita sebenarnya bisa lari ya. Betul. Tapi pas dia udah kayak gitu tuh kayak badan aku langsung kayak gitu. Oh, kamu kayak benar-benar kaku dan nggak bisa bergerak gitu ya? Dan gitu. Di belakang layar kenapa nih Kakak Uci nih? Kayak ada Iya, energi negatif yang menghantam Kakak Uci guys, karena di sini tuh banyak banget ya aura negatif, bukan dari Kakak Eka, Kak Anissa, Kak Nenden, Kak Panji ataupun Kak Uci, Kak Amel. Di situ banyak banget aura yang dari masing-masing orang itu bawa. Tapi gak datang kan orangnya, karena itu kejadiannya udah lama banget. Terus mamaku bilang
ya udah tuh jangan dipikirin lagi, jangan dilihat lagi, jangan inget-inget lagi, karena di situ tuh aku sampai sakit sih, sampai sakit kalau nggak salah semingguan gitu, itu gara-gara itu. Jadi Sampai kan. iya mungkin ya. Jadi kayak abis itu udah mamaku bilang udah nggak usah diinget-inget lagi. Soalnya tuh di sini tuh kalau untuk yang dari ceritanya kakak Nisa sih memang nggak datang ya. Tadi yang mungkin almarhum dari kakak Eka aja tuh yang memang mampir ke sini. Tapi di sini tuh banyak banget, Kayaknya iya panggil ya. banyak banget tuh aura negatif-negatif. Mungkin di kamera pun coba lihat deh ngeblur atau enggak? Hah? Aman. Oh, oke. Tapi Kak, aku mau nanya dong bener. Menurut Kanika tuh, aku tuh ada yang jagain ya sih. Kalau untuk berani anjir. Kalau untuk Eka sendiri sih, kalau misalnya Eka pertanyaannya ada yang ngejagain, iya ada yang ngejagain tuh keturunan dari mama kamu. Ini sumpah ini mau cerita lagi sih Kak. Boleh. Belum lama sih lebaran 3 tahun lalu. Aku tuh kalau lagi setiap takbiran lihat muka ibu aku tuh kayak setan. Maksudnya? Setiap takbiran. Dalam arti apa nih? Kayak hantunya gitu. Gak tahu ya, pokoknya tuh dia mukanya hancur banget. Aku sampai nangis, aku sampai teriak. Di situ juga ada pacarku juga. Terus pacarku bilang, udah jangan ada ibu gitu. Dia bilang, tapi ibu serem banget gitu kan. Sampai nangis. Terus ibu aku, kenapa kamu sayang, kenapa gitu kan nama-nama. Gak, itu serem banget, nggak mau. Aku sampai nggak mau ngeliat ibu aku. Kejadian itu umur aku pas SD. Terus 3 tahun, lebaran 3 tahun 4 tahun lalu aku ngalamin kejadian lagi, dan ternyata itu emang leluhur dari orang tua dari ibu aku turun ke aku gitu. Tapi kenapa kamu takut ngelihatnya? Memang yang diwujudin ke kamu tuh serem banget gitu. Ibu aku lagi tiduran nih main handphone ya. Dia pakai kacamata kan, aku nggak tahu itu bayangan dari kacamata, aku nggak tahu. Cuman matanya itu hitamnya nggak ada. Oh, jadi putih. Putih semuanya. Aku lagi makan enak-enak, tahu-tahu pas aku lihat ibu aku itu serem banget Kak. Aku sambil teriak, sambil nangis. Temen ibu aku langsung panik kan, ya kamu kenapa gini. Terus ibu aku bilang, ini dah turunan, ini udahlah udah susah gitu. Ini bakal dijagain terus sampai ntar anaknya punya cucu, ntar cucu punya lagi gini gitu. Iya, berarti yang aku sampein betul dong, dari keturunan dari ibu gitu. Jadi ya, ini aku nggak tahu loh ya guys. Jadi nanya sama Kak Eka dan Kak Eka pun nanya ke aku pun baru ini ya, kita nanya ya, sesi tanya jawabnya kayak gitu. Ya kalau misalnya memang ada yang jagain keturunan dari garis ibu. Nah ini guys, jadi tadi ya Kak Nenden mungkin tadi cerita spill sedikit dari Kak Eka juga, dari Kanisa juga. Nah gue pengen tahu nih dari pandangan sudut dari yang di belakang kamera tuh, kalian apa yang mau dituin sebelum kita mediasi? Oh, mediasi. Tadi kan Kak Uci kan sempat ada kayak ketembak gitu ya. Mungkin apa lu yang lu rasain nih? Atau memang ada yang hantem lu kah? Atau memang efek dari apa kah? Atau kayak gimana gitu? Kalau gue sih pribadi karena kayak apa namanya, mungkin banyaknya energi negatif ya yang datang. Kan udah lama nih kita nggak. Betul, udah lama banget ya. Nah lalu jadi pasti bentuk energi ke gue, jadi gue bawaannya mual terus. Dan tapi pertengahan tadi cerita sih, setelah close ceritanya Eka soal mantan itu masih biasa aja. Tapi pas tadi Ika bilang ada yang lewat ini, gue ngerasa emang sebelum dari yang lewat itu ya, gue ngerasa kayak emang hawanya panas banget, bener-bener panas sampai kipas-kipasan dulu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Berarti dari ceritaku dia sosoknya nggak negatif banget ya kayaknya. Enggak, dia nggak negatif kok. Dia nggak bawa aura negatif ya. Dia mungkin bawa tapi nggak kencang banget ya maksudnya. Walaupun memang mungkin di awal dia datang tuh berasa wah beda nih hawanya. Betul, tapi kemari dia hawanya udah coba udah menetral. Mungkin emosi kali ya, pas dia datang tuh emosi kali. Membara-bara. Cerita kayak gini ya dia akhirnya mereda sendiri. Seperti itu ya. Kalau tadi yang untuk di Kauci berarti. Nah untuk di kalian nih tadi nih, soalnya gua nih awalnya itu udah beda banget karena memang banyak banget guys.
banyak banget. Karena apa? Kenapa gue bilang banyak? Selain link-link itu di sini tuh banyak banget. Di sini tuh penuh. Ya itu sumpek gitu kan. Karena bisa gue spill satu-satu ya. Gue spill ya siapa yang bawa ya. Dari tadi Kak Nisa kesini berdua. Nah, dari temennya Kak Nisa yang datang ke sini ataupun pacarnya Kak Nisa itu dia bawa satu. Dari gudang kerjaannya dia. Terus dari Kak Eka dia bawa satu. Dia yang ngikutin dia. Aku sih nggak tahu ini yang dari tadi leluhurnya atau memang di jalan ya. Dari Kak Uci satu. Aku nggak tahu ya dia dari mana, tapi dia enggak kalau yang dari kenapa gue bisa nyebutin dari Kak Uci karena memang dari tadi tuh dia adanya di deket Kak Uci terus. Warna apa? Warna siapa? Warna apa? Enggak, coba. Satu itu selanjutnya nanti aja. Ini kan satu, terus kedua dari kameramen Panji juga ada satu, dia ngikutin. Yes. Nah, terus lagi untuk satu lagi dari Amel, tapi Amel ini yang ngikutin ini dari tadi yang si Siti. Siti bawa temen, nah taruh di Amel kayak gitu, biasa. Nah ini tadi gue udah agak ini, sekarang gue peringatan lagi. Nah sekarang, nah satu lagi almarhum temennya Nengden yang baru itu juga tadi datang, yang tadi gue bilang dia lewat sini, itu dia. Dia datang, makanya gue bilang lu manggil gak secara langsung dalam hati lu, ini Anika lagi podcast gitu. Kayaknya untuk mempersingkat waktu kayaknya mendingan langsung masukin yang mau yang mana aja deh, mau yang mana energi. Jadi gue masukin yang ada di lo. Bebas mau yang di lo bebas. Kita coba mediasi dulu ya guys. Kita di sesi mediasi ya. Nah, tapi gue tahu. Bisa mau di situ aja apa mau? Aku mau pindah aja deh. Kita pindah dulu ya. Jadi merinding ya guys. Bisa. Iya. Agak takut. Boleh pegangin itu apa? Sama Eka. Soalnya ini agak susah ditarik karena dia nempel terus di situ. Berarti suruh masuk Pak. Bukan. Cewek. Lu kemarin iya, gak tahu. The flashback. I see. Make sure doang sih gue. Apa anjir? Kalau yang susah dari belakangan. Tuh. Masukin yang lain dulu. Enggak, soalnya nih bandel banget dia di si Uci terus karena di dalamnya Uci nggak ada orang. Akal ya. Bandel banget. Paham kan? Di dalam lu lagi nggak ada. Jadi pengen masuk. Enggak, bukan dalam lu nggak ada terus dia jadi mumpung nggak ada orangnya lah gue pegangin itu, jadi efeknya lah ke Uci. Paham gak sih? Enggak, dalamnya maksudnya akinya enggak ada kan? Iya. Nah terus Yang ngejagainnya Uci lagi nggak ada, jadi dia nempel terus ke Uci. Kalau misalnya yang ngejagainnya ada, Uci nggak mungkin sampai sakit, tapi sakitnya nggak kayak gini. oh, Paham nggak? Ini udah gue nyesek. dia megangin. Agak serem ya. Kalau dia mau macam masukin ding aja. Jangan, ntar aja ini. Kan mereka belum kenal ini. Udah di podcast. Udah di podcast. Aku mau kenalan secara langsung. Siapa? Siapa? Serem guys. Siapa Kak? Namanya? Namanya siapa? Tanya dia emang dia kenal. Uci kenal. Dia ajak saya ke sini. Oh, nggak aja katanya Kak. Aduh, gimana sih? Lu ya kepedean ya, gatel. Namanya siapa? Emang gue kenal nggak? Dia bilang dalam hati ikut. Katanya. Gue bilang dalam hati kan suruh ikut katanya. Supaya amat lihat gua kagak gua. Jangan fitnah. Ayo. Aku lu. Dari mana? Jauh. Ya jauhnya di mana? Tahu jauh. Di mana? Jangan mainnya jangan kasar ya. Gue nggak suka main kasar. Santai. Dari mana datangnya? Kulon. Dari Kulon. Kulon mana? Banten. Minta pulang gua. Kulon Banten. Banten. Lu ikut sama gua apa dikirim? Ikut.
Bohong, ikut apa dikirim? Di sini mah nggak boleh bohong loh. Kamu dikirim apa ikut? Saya ikut. Ikut dari siapa? Dia. Kan dia nggak dari Kulon. Kok bisa dari Kulon? Ih, kok isi? Kulon mana? Kulon Banten? Apa Kulon itunya? Apa daerah Kulon? Bahasa Kulon tuh dari mana? Kalian Kulon bodoh. Wetan. Kulon itu biasanya Kalau kayak orang bahasa- Jawa tuh Kulon, Wetan, Molang, Kidul gitu. bisa kayak barat atau timur, Iya, selatan ibarat gitu loh. gitu. Dari mana? Dari mana? Coba spesifik. Dia tidak sengaja tabrak saya. Oh, katanya nggak sengaja tabrak dia. Tabrak dia. Kayak barat aja. Kelihatan anjir. Oh, kan gak ngelihat, kalau ngeliat juga permisi lah. Jadi maafin aja lah. Terus kamu yang bikin kaki saya sakit. Saya hanya pegang. Iya, sakit. Terus siapa yang sakit? dong. Lu udah jadi pegang-pegang aku. Terus kamu ngapain megang-megang? Di biji kali. Bener kan, gua ngerasa kan. Gak rawan, gak pakai enak. Kan ceker tuh. Lu cewek cowok sih. Cewek cowok. Kayaknya cewek apa cowok? Saya suka darah segar. Darah segar. Emang gimana? Kak? Iya. Oh. Oh, lu dari Rawabuntu. Di rawa buntu. Hah? Ya. Lu dari arah Puspitek situ, Gunung Sindur. Jujur. Kulon. Ya nggak ngerti Kulon tuh dari mana. Jangan. Enggak, di beda nih. Sini mending kalau Uci masuk. Enggak usah. Gue nanya sama lu. Tuh ditanya no. Enggak usah. Lu posisinya, lu dikirim atau memang ikut? Saya ikut ke sini. Tapi dari mana? Diajak. Gue bakal cecap lu ya. Ngomong jujur apa enggak? Hah? Jangan ketawa. Ngomong jujur atau mau di ini? Ayo. Dikirim siapa ngomong? Gak usah bohong. Saya ikut. Ya, Dikirim oke. siapa? Ikut di mana? Karena dia tabrak saya. Iya, di mana? Gudang. Gudang. Dia masuk tidak permisi. Di gudang katanya dulu. Oh, Kerjaan kali. oke. Di gudang. Di Dago. Bukit Dago. Saya tidak tahu. Dia tidak tahu katanya, nggak tahu alamatnya Oh ya. iya, salah gua. Emang kulir. Terus Oke, maunya ya. apa Dia sekarang? masuk tidak permisi. Ya kan nggak kelihatan, ya maafin aja lah. Saya jatuh. Oh, jadi pembalasannya gitu, megang kaki gue terus jilat. Saya ikut. Terus sekarang mau pergi nggak? Di sini ternyata banyak. Ya, jangan di sini juga lah. Antar saya pulang. Antar pulang. Ya udah, sekarang ini gue minta maaf ya. Dan gue nggak tahu ada lu. Lain kali kalau kalian masuk Ya. ucap salam. Saya udah nggak Oh, assalamualaikum lo. Kamu jangan fitnah lo. Lain kali dia bilang lain kali. Enggak, gue mau ucapin salam kok. Ayo. Tapi dia tidak permisi dalam hatinya. Iya, iya nanti tadi permisi tapi Itu udah termasuk permisi loh, kita ngucap salam. dia bukan muslim kali. Oh iya, bukan kali ya. Apa? Saya muslim. Oh, muslim. Oh ya, berarti lu nya kali nggak pernah ngaji. Nggak tahu assalamualaikum. Enggak, mungkin kalau ngomong gini dia nggak kedengeran, mata laki kan Udah mati. Oh iya, Udah mati, mungkin dia nggak ada kali. mungkin dia Adi Lagi mana kali? nggak kedengeran kalimat. Taunya pas gue lagi jalan dia nampak doang kali gitu. Mbak, ya Mbak. Ya udah, saya minta maaf ya. Minta maaf katanya. Saya minta maaf ya. Nungguin kakinya. Oke. Udah ya pulang ya. Besok dianterin ya. Ih, emang kajar lu besok nanti. Apa Sendiri lah. Enggak. Enggak, Pulang rumah. ya. Enggak boleh. Lu Pulang pulang ya. sendiri. Ya. Pulang ya. Saya kirim doa. Iya. Ya. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Sama saya Nur Nur apa? Nur Fatmawati. Nur Fatmawati. Ntar kirimin doa. Susun. Inti siapa? Binti siapa namanya? Binti Sariman. Sariman. Ini didoain sekarang ya. Jodoh ini. Oke ya, kita doain ya. Nur Fatmawati binti Sariman. Oke.
Min. Tuh, udah pulang ya. Pulang ya. Udah pulang ya. Pulang. Nih. Coba. Jeda heran gua. Nggak Siapa? Siapa? Nggak usah nyebut aku.